bagaimana hasil penghitungan suara hingga malam hari ini dan pagi hari waktu Amerika Serikat. Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa Metro TV. Hingga hari ini Sabtu pagi waktu Amerika Serikat, penghitungan suara sudah mulai dilakukan kembali di beberapa negara bagian yang masih dipertarungkan, termasuk Pennsylvania dan juga Georgia. Kalau kita melihat peta hasil pemilu Amerika sejauh ini, Biden masih unggul dengan mengumpulkan 253 suara elektoral dibandingkan saingannya yaitu Donald Trump yang meraih 214 suara elektoral. Untuk melenggang ke Gedung Putih, seorang kandidat harus bisa mengumpulkan sedikitnya 270 suara elektoral. Nah, ini bisa ditentukan oleh dua negara bagian yang paling diperebutkan kali ini yang menjadi fokus, yaitu Pennsylvania dan Georgia, karena kedua negara bagian itu punya suara elektoral tinggi dibanding yang lain, yaitu Pennsylvania dengan 20 dan Georgia dengan 16 ya suara elektoral. Namun hingga pagi ini waktu Amerika Serikat, situasinya selisihnya masih sangat tipis sehingga masih sulit untuk diprediksi atau diproyeksikan siapa pemenangnya. Misalnya di Georgia itu selisihnya hanya 7.000 dan di Pennsylvania selisihnya ada 28.000 dan ini masih menunggu penghitungan dan lain-lain. Kemudian ini tentunya berdampak pada lambannya hasil pemilihan Presiden Amerika. Biasanya beberapa jam setelah TPS ditutup pada hari itu juga pada hari pemilu kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Tapi sekarang sudah 5 hari setelah Pilpres kita masih belum tahu hasilnya. Jadi kita masih akan terus menanti, bisa beberapa jam atau beberapa hari lagi, Eva. Iya, Vina, bisa beberapa jam atau beberapa hari lagi ya proyeksi hasil akan keluar. Tapi sebelumnya ini Biden sempat berpidato menyampaikan optimismenya menang dalam Pilpres. Lalu bagaimana reaksi dari Trump dan juga masa pendukung kedua kandidat? Ya, pada Jumat malam Joe Biden berpidato dari markasnya yaitu di negara bagian Delaware. Sebelum ia naik ke panggung, banyak yang menduga bahwa Biden akan memberikan pidato kemenangan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ia tetap menyerukan kepada para pendukungnya untuk tetap tenang, untuk tetap sabar, percaya pada proses dan tunggu sampai penghitungan selesai. Dan dia justru banyak menyinggung soal situasi COVID di Amerika Serikat yang kasusnya masih terus bertambah. Para pengamat menilai ini menandakan bahwa Biden sudah siap menjadi seorang Commander-in-Chief di Amerika Serikat. Dan Trump sendiri tidak muncul sama sekali di hadapan publik pada hari Jumat. Ia lebih banyak mencuit sepanjang hari Jumat, termasuk hari ini. Beberapa menit lalu dia sudah mengeluarkan sederetan cuitan yang dikomentari kurang lebih sama sepanjang beberapa hari ini dan juga sama dengan apa yang diutarakan pada hari Kamis ketika ia berpidato, mengeluarkan klaim-klaim yang tidak berdasar, yang menuduh bahwa pemilu penuh kecurangan, bahwa ada skenario besar untuk menggagalkan dirinya sebagai presiden, ada kecurangan masif dan lain-lain. Dan semua ini, semua kecurangan yang ia tuduhkan belum ada buktinya. Ia juga menegaskan kembali bahwa ia akan menempuh langkah hukum di beberapa negara bagian yang ia dirugikan. Ada sedikitnya belasan gugatan hukum di beberapa negara bagian, alasannya beragam ya, dan sejauh ini banyak gugatan hukum itu ia dikalahkan. Jadi banyak pengadilan menolaknya. Terus juga akan ada recount di Wisconsin dan Georgia karena hasilnya sangat tipis. Namun secara historis recount tidak mengubah hasil, Eva. Iya, Vina, lantas apakah situasi atau dinamika politik seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Ada recount, kemudian potensi gugatan. Apakah sebelumnya pernah terjadi di Amerika Serikat, Vina? Misalnya tuduhan kecurangan masif itu sepemahaman saya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mengingatkan saya pada tahun 2000 antara George W. Bush dan Al Gore dari Partai Demokrat yang ketika itu sama-sama memperebutkan Gedung Putih. Dan selisih suara di negara bagian Florida ini sangat tipis ya. Sebelumnya Al Gore bahkan sudah menyatakan pidato kekalahan, tapi dia kemudian mencabut kembali pidato kekalahannya itu dan dia mempersoalkan selisih suara yang sangat tipis di negara bagian Florida. Dia bawa itu ke jalur hukum dari level ke negara bagian sampai akhirnya ke level Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung yang ketika itu didominasi hakim konservatif ya, ini adalah hakim-hakim yang ditunjuk oleh Presiden Partai Republik, mereka memihak
kepada George W. Bush dan memilih Bush sebagai presiden. Barulah ketika itu Al Gore menyampaikan pidato kekalahan dan itu terjadi 36 hari setelah Pilpres di Amerika Serikat, Eva. Baik, kita masih menanti hasil akhir Pilpres Amerika Serikat. Terima kasih jurnalis VOA Vidal Muptadi untuk laporannya dari Maryland, Amerika Serikat. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Top News akan hadir untuk Anda.